Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman, di siang hari ini saya mau membahas peternakan di musim seperti ini ya. Yaitu di musim awal tahun 2022 ini memang sangatlah berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Yaitu apa? Harusnya di bulan ini sudah musim kemarau, tetapi ternyata tidak ya, masih ada hujan sehingga dinamakan pancaroba. Nah, ketika musim seperti ini, apa saja yang terjadi di kandang ternak kita ya? Akan saya share, semoga saja ini bisa menambah pengetahuan teman-teman dalam mengawali ternak perkutut ataupun yang sudah beternak tapi kebingungan ya. Yang baru nonton jangan lupa like ya, subscribe, nyalakan loncengnya untuk terus mendukung channel saya, terus berkembang, memberi edukasi ya, memberi wawasan tentang peternakan perkutut yang tentunya insya Allah berguna bagi teman-teman ketika teman-teman mau beli ataupun mau beternak perkutut. Oke, nyalakan lonceng ya supaya terus dapat notifikasi pemberitahuan info-info terbaru video saya. Oke, yang pertama adalah seringnya telur tidak isi ya, ada 7 nanti kalau nggak salah ada 7. Yang pertama adalah telur tidak isi ya, dalam arti tidak isi itu ya zong, nggak ada embrionya ya. Beda lagi kalau isi tapi mati kan. Kenapa ini sering terjadi? Karena keadaan ya, keadaan cuaca yang tidak mendukung, akhirnya telur perkutut sering zong alias tidak isi. Itu yang pertama. Yang kedua, seringnya mati embrio di dalam telur. Jadi sebenarnya isi tetapi berhubung cuaca seperti ini itu embrionya mati di dalam telur. Nah, untuk mengetahui embrio itu mati atau tidak Anda bisa cek di video saya yang lalu ya, ada caranya mengetahui telur perkutut itu embrionya hidup atau mati ya. Ataupun nanti saya buatkan video yang terbaru karena video yang lama-lama itu memang cuadul sekali ya. Intinya dilihat ya, kalau merona akarnya sehat merah semua itu hidup, tapi kalau embrio dilihat dengan lampu itu hitam jelas mati ya. Nah, kehitamnya embrio ini bisa dicek kalau umur di bawah 10 hari. Kalau di atas 10 hari biasanya embrio sudah menghitam, tetapi tetap bisa dilihat dengan cara apa? Hitamnya embrio di situ tetap di pinggir embrio tersebut alias ruang udaranya, itu di pinggir-pinggir ruang udara itu akan kelihatan memerah juga ya. Akar serat-seratnya itu akan kelihatan merah kalau embrionya hidup. Kalau mati semuanya menghitam ya. Yang pertama telur zong, yang kedua embrio mati. Nah, di sini perlu Anda perhatikan betul-betul. Ketika indukan Anda itu di musim seperti ini tuh naik turun sarang, tetapi naik turunnya itu dalam arti tidak dingkrami loh ya. Jadi dua-duanya itu di luar. Tetapi untuk sesaat saja ini tidak masalah ya. Karena perkutut tersebut intinya mengkondisikan suhu badannya dengan telur. Ya. Mungkin kepanasan makanya dia turun. Yang jelas turunnya perkutut tidak angkrem ini tidak sampai melebihi 1 hari, 2 hari nggak angkrem. Ini jelas bermasalah ya. Jelas bermasalah. Yang saya maksud turun itu adalah turun sesaat saja. Ya, itu biasa terjadi di musim seperti ini. Ya mungkin ya tadi mengkondisikan posisi perkutut tersebut untuk menyatabilkan suhu panas dalam telurnya tadi. Oke, telur zong, telur mati embrio. Yang ketiga tidak mau angkrem. Ya, tidak mau angkrem ini di musim seperti ini banyak, apalagi tembean. Saya mengalami ya. Saya mengalami juga di sini. Jadi tembean itu banyak yang tidak mau angkrem itu banyak. Ada kalanya indukan saja itu nggak mau angkrem juga ada ya. Jadi kalau teman-teman di musim saat ini mengalami hal itu wajar ya. Saya kira nanti semua peternak, entah itu yang kecil atau besar atau yang sedikit atau banyak, insya Allah 99% mengalami apa yang saya sampaikan ini. Walaupun tidak semua ya. Dari 7 perkara ini, walaupun 7 hal yang saya sampaikan ini tidak semua mereka alami,
paling tidak mereka mengalami 1, 2, 3 masalah yang saya sampaikan ini. Ya, karena apa? Karena ini ya pengalaman saya dalam peternak, dan itu terjadi di musim pancaroba seperti ini ya. Harusnya sudah kemarau tetapi masih ada hujan. Di sini sangat banyak masalah yang akan terjadi. Ya, yang ketiga tiga. Yang keempat, anakan sering jatuh ataupun sering mati di sarang. Nah, jadi semua teknik teman ya, semua teknik yang saya sampaikan, semua trik yang saya sampaikan dalam video-video yang lalu, baik dari awal saya membuat video ini sampai sekarang ini, itu semua hanyalah teori yang saya ambil dari apa yang saya alami di dalam beternak perkutut ini ya. Jadi tidak menuntut kemungkinan apapun ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu tetap di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang di luar kita ya jelas kita tidak mampu. Intinya kita berusaha, Allah lah yang menentukan ya. Wallahu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah itu bertindak ya sesuka Allah sendiri kan itu. Ya, wallahu ta'ala Gusti Allah itu fi'lu kulli mumkinin, bekerja dengan sesuatu yang mungkin, memungkinkan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu tadi ya. Jadi itu haknya Allah. Walaupun kita berusaha sebaik mungkin, tapi kalau memang Allah menghendaki tidak ya tidak. Ya. Jadi intinya kalau ternak kita sudah maksimal, berusaha sudah maksimal, tapi kalau tidak berhasil sesuai dengan rencana, berarti memang mungkin belum waktunya berhasil. Cuaca ya, cuaca kita tidak bisa mengontrol ya. Nah, teori-teori yang saya lakukan berhasil itu di saat cuaca tidak pancaroba ya. Irian sering jatuh. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima adalah rawannya anakan perkutut kita ya. Jadi sering sakit ya. Kalau musim seperti ini itu anakan perkutut kita akan sering sakit ya. Jadi karena ya keadaan musim yang tidak mendukung ya, awake dhewe sing wong wae, kita saja yang manusia di musim seperti ini daya tahan tubuh kita melemah ya. Daya tahan tubuh kita melemah yang akhirnya ya akan mudah terkena penyakit. Tapi ada kalanya kalau perawatan kita bagus ya, kasih jamunya baik, perawatannya baik, daya tahan tubuhnya akan bagus juga anak kita. Nah, disitulah kita pandai-pandai saja melihat sikon perkutut kita ya. Yang kelima, yang keenam, nama 7, pokoknya kalau 6 7 perkutut tidak mau ngeloloh anaknya ya. Ini diakibatkan karena musimnya seperti ini. Ini juga bisa mengakibatkan indukan perkutut kita tidak mau ngeloloh anaknya ya. Jadi teman-teman, kalau trik yang saya sampaikan dilakukan semuanya tetapi tidak berhasil, ya mungkin ujung-ujungnya di sini ya, musim pancaroba. Nah, bisa Anda buktikan ya, kalau tahun yang lalu Anda sudah ternak berapa tahun, kok musimnya seperti ini, istilahnya dari musim kemarau ke penghujan atau penghujan ke kemarau, ini kok nggak jadi, siklus pergantian musim ini nggak jadi, musim pancaroba seperti ini lagi, maka di peternakan perkutut juga akan terjadi hal yang serupa ya. Jadi ya masalah-masalah yang saya sampaikan tadi akan timbul di peternakan kita. Jadi untuk teman-teman ya dipelajari ya. Jadi, dan mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman yang tanya di WA terlalu sering, saya kadang nggak mampu jawab ya. Karena sekali lagi bukannya gimana-gimana, saya juga punya pekerjaan yang lain. Saya juga mengurus peternakan, membuat YouTube ini tujuannya apa? Saya membuat YouTube ini tujuannya untuk meminimalisir teman-teman sahabat-sahabat peternak ataupun penghobi dalam mengarungi, dalam mempelajari perkutut. Ya, komen saja di video ini. Ya, Mas, ngabisin kuota. Ya, kalau ngabisin kuota nggak usah belajar ya. Kemarin ada yang inbox itu, katanya
Mas itu ada di video saya, coba dilihat biar paham. Jawabnya apa? Saya mau tanya langsung yang instan. Kalau di YouTube kan pakai kuota. Disinilah saya pengen tertawa saja, ini bagaimana maksudnya orang ini ya. Karena apa? Ya memang belajar itu susah. Belajar itu pusing. Anda enak sudah ada panduan seperti yang saya share seperti ini. Kalau saya dulu ternak, siapa yang mandu? Secara langsung kan nggak ada. Di YouTube cari, coba Anda cari di YouTube orang yang nge-share peternakan sevulgar saya, belum ada kayaknya. Ya, walaupun dengan video seadanya, insya Allah apa yang saya sampaikan ini real di lapangan yang ada. Ya, tidak saya tutup-tutupi. Anda tanya komen di bawah, insya Allah saya jawab semampu saya. Ya, intinya sekali lagi nggak ada belajar itu yang mudah. Ya, kalau Anda tanya langsung ke saya, langsung saya jawab, ini namanya akan menimbulkan kebodohan publik. Ya, karena apa? Anda tidak praktek langsung di lapangan. Pokoknya saya sampaikan itu praktekkan saja, amati, tiru, modifikasi. Itu adalah langkah Anda sebagai peternak yang berkualitas. Ya, sudah takut terus. Tanya sepajarnya, jangan tour semuanya ditanyakan secara detail. Padahal video ini sudah ada. Ya tinggal tonton. Kalau Anda tonton mumet ya diulangi lagi. Ya, maaf, video ini loh 1000 kali Anda tonton, bayarnya cuma berapa? Nggak ada $1. Nggak ada 15.000. Nah, disitulah makanya saya sering katakan kepada teman-teman, ya mohon maaf sekali lagi kalau Anda WA tanya sesuatu yang sudah ada di video, ya saya jawab dengan video. Kalau Anda nggak terima, ya sekali lagi saya mohon maaf. Saya juga punya kelemahan, otak saya cuma satu, mikir kerjaan, mikir peternakan, mikir jual beli dan lain-lain. Masih mikir YouTube, nge-share ke teman-teman biar teman-teman paham akan peternakan ya. Ini saja, saya bukan merasa berjasa atau gimana, saya cuma berbagi saja. Wong berbagi itu bagi saya malah nambah kan, itu menambah ilmu saya sendiri. Berbagi ilmu itu menambah ilmu. Sekian, semoga bermanfaat. Salam ngutut, sopo patut.